wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan Mubarak, dan di hadapan saya ada sosok seorang mekanik muda yang cukup handal dan teruji pastinya dalam hal perotomotifan. Bertemu lagi dengan saya dalam acara pembahasan melalui channel Jurnal Otomotif Channel ataupun JOC. Oke, langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Kang Saiful. Dan Kang Saiful ini sosok mekanik muda yang cukup memiliki talenta, life skill dan soft skill dalam hal permesinan perotomotifan. Terlebih otomotif ringan, motor dan juga kendaraan roda 4 mobil. Beliau adalah montir pribadi untuk beberapa kendaraan saya, dan juga mungkin untuk beberapa tetangga di komplek perumahan saya beliau sudah teruji. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membedah mengenai mekanisme ataupun komponen-komponen penting yang ada dalam kendaraan, terlebih roda 2 dan roda 4. Selamat malam Kang Epol. Selamat malam Pak dosen. Siap. Pak Epol, ini berbincang tentang kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Seringkali kita terkendala ketika bepergian, terlebih ketika kita keluar kota. Kendaraan kita ketika berangkat dari rumah dalam kondisi fit, dalam kondisi prima. Namun ketika di tengah perjalanan, kendaraan kita mengalami gangguan. Apakah itu mesin mati mendadak, apakah itu overheat dan lain sebagainya. Nah, saya sebetulnya sangat awam berbicara konteks permesinan ataupun dunia otomotif. Sebenarnya hal yang paling dasar dari cara kerja mesin ataupun komponen-komponen yang terdapat dalam kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 itu apa saja sebenarnya, Kang Epul? Mungkin Kang Epul bisa menjelaskan terkait dengan komponen-komponen vital dari mesin motor ataupun mesin mobil roda 4. Silakan Kang Epul. Siap. Terima kasih Pak dosen telah memberikan waktu di malam hari ini. Mungkin sangat suatu kebanggaan bagi saya pribadi sebagai mekanik di bidang permesinan otomotif. Yang mana tadi pertanyaan-pertanyaan dalam bidang otomotif ini sangat dibilang sangat mudah, dibilang sangat sulit. Gampang-gampang susah, Epul ya? Betul Pak. Di sini banyak orang hobi di bidang otomotif ya, tapi tidak tahu dalam bidang otomotif itu komponen-komponen apa saja yang paling ringan, komponen apa saja yang paling rawan, beresiko. Di sini banyak orang tidak mengetahui dalam komponen-komponen di bidang otomotif ini, di dalam permesinan, apalagi ketika kita mengendarai tiba-tiba ada suatu kendala, itu yang sangat beresiko bagi kita sebagai pengemudi. Seperti overheat misalkan, Epul ya? Betul Pak. Nah, saya sebagai otomotif, sebagai mekanik di bidang otomotif ini akan memperjelaskan sedikit Pak ya, mungkin mudah-mudahan lah kita bisa berbagi ilmu. Betul. Karena mungkin diajarkan, saya pribadi ilmu tidak berat berbagi Pak ya, apalagi ketika kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Langsung saja saya jelaskan secara detail. Harus mengantisipasi Pak dalam berkendara itu. Mengantisipasi dalam artian kita mengendarai kendaraan harus dalam pengontrolan. Dalam kondisi prima, Epul ya? Prima. Kita sehat, fisik kita sehat. Itu yang pertama Pak. Jangan dilihat kendaraannya yang sehat Pak. Boleh saja kendaraan sehat, tapi kitanya tidak sehat. Atau sebaliknya, fisik kita sehat, kendaraannya tidak sehat, ini kan berisiko juga. Betul. Itu paling utama Pak ya. Dalam berkendaraan, saya sebagai mekanik di bidang otomotif mengantisipasi ataupun memberikan arahan-arahan kepada rekan-rekan, saudara-saudaraku yang di mana saja berada. Yang pertama yang harus dikontrol dalam kendaraan roda 2 maupun roda 4. Roda 2 mungkin saya satu persatu ya, untuk diperjelas karena beda ya, roda 2 dengan roda 4 perbedaannya sangat jauh. Mungkin di bidang roda 2 ini sangat simpel. Kalau untuk roda 2 mungkin pengontrolan semacam ban, semacam rem,
komponen rem belakang, rem depan ini sangat beresiko ketika kita berkendara tidak dalam pengontrolan, tidak dalam pengemudian yang stabil. Di situ Pengawasan yang baik ya. betul. Itu kalau untuk roda 2 sangat simpel Pak ya dalam pengontrolan ketika kita Akan berkendara ataupun melaju di saat kita ingin suatu bepergian. bepergian. Gitu. Nah, langkah kedua mungkin saya langsung memperjelas untuk roda 4. Nah, di sini roda 4 sangat beresiko, Pak. Kenapa? Banyak kecelakaan di jalan maupun di mana bahkan nyawa kita bisa melayang. Betul. Jadi taruhan nyawa kita karena keterlaluan kita terkait dengan pemeliharaan mesin. Nah, betul, Pak. Maka saya mengantisipasi ataupun menghimbau kepada rekan-rekan yang berhobi ataupun mengendarai suatu kendaraan di perjalanan manapun, tolong saya menghimbau agar mengontrol roda-roda kendaraan Anda dimanapun berada. Roda itu jangan dikatakan roda ban, jangan. Tumpuan roda itu ada berbagai tumpuan kendaraan. Suatu komponen itu bisa dikatakan suatu alat yang kita pergunakan, yang kita jalani di suatu kendaraan tersebut. Nah, dalam roda 4 itu harus ada pengontrolan. Dalam sisi lain mungkin awal ban ya, ban itu sangat utama. Segi ketinggian suhu angin berapa itu harus dikontrol juga stabil. Belakang depan itu harus stabil. Itu untuk suhu ketinggian ban ataupun angin. Nah, yang kedua dalam kendaraan roda 4 ini sangat rawan ataupun beresiko yang tadi saya bilang nyawa kita bisa melayang. Terkait masalah rem. Rem di sini orang tidak mengetahui komponen apa yang sangat beresiko. Di sini komponen rem depan mau rem belakang ini sangat beresiko, Pak. Nah, saya perjelas tentang rem, fungsi dan komponen rem kendaraan ini. Kalau untuk di roda 4 ini menggunakan komponen master. Beda lagi dengan roda 2 ataupun roda 4 tahun tua lah. 2000 ke belakang itu tidak terlalu rawan. Karena itu fungsinya bukan menggunakan injeksi. Beda lagi dengan yang sekarang. Itu lebih baru ya. beresiko. Memang simpel tapi beresiko. Luar biasa. Yang kedua tuh rem ya, master rem yang paling utama, yang paling pokok. Master rem. Kita harus mengontrol dalam segi untuk pepergian kemanapun kita pergi, kita wajib mengontrol rem. Posisi master remnya seperti apa gitu ya? Posisi seinjak pedal rem itu jangan cuma sekedar ada setiap tekanan udara saja, karena itu bisa mengakibatkan ataupun kita terlepas dari tekanan tersebut. Ketika kita injak, kita awal mula kita melaju normal, tidak tahu di tengah perjalanan seperti apa. Karena yang paling rawan itu komponennya master rem. Saya bilang untuk roda 4, tolong untuk master rem dikontrol. Itu untuk kontrolnya berapa lama sekali, Pak Ibu? Atau berdasarkan kilometer kendaraan? Kalau untuk jarak tempuh tidak ada taktoran, Pak ya. Yang jelas ketika kita ingin melaju, tolong dikontrol. Karena suatu komponen tersebut kita tidak bisa memprediksi kapan rusaknya, kapan harus digantinya, kita tidak tahu. Karena komponen tersebut 24 jam kita memakai kendaraan tersebut, kita injak bukan hitungan menit ataupun jam, tapi detik. Kita injak, kita pakai selama kita berkendara. Itu untuk beresiko rem. Jadi untuk batasan kontrol rem tidak ada batasan waktu 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Yang jelas ketika kendaraan tersebut akan kita pakai apalagi jarak jauh, maka seyogianya dikontrol terlebih dahulu. Betul. Pak Ibu. Yaitu untuk rem ya. Oke. Berikutnya apa, Pak Ibu? Nah, yang ketiga, lanjut mungkin saya jelaskan terkait tentang roda 4.
terkait masalah kopling. Kopling betul. Kopling, kita harus mengetahui juga apa sih yang dikatakan kopling ini. Bukan hanya sekedar kopling ataupun pedal kopling, tapi di dalam kopling ini berbagai komponen alat yang harus kita ketahui juga. Karena kopling beresiko, berpengaruhnya karena arus ke rem juga. Kopling ini. Oh, ada hubungan antara kopling. Hubungan satu aliran oil yang mengalir ketika pompa oil tersebut itu tersalur ke berbagai komponen. Dari satu komponen dorongan pedal bisa tersalur ke berbagai hubungan komponen yang menghubungkan dengan master rem ataupun master kopling gitu Pak. Nah maka dari kopling juga ada masternya. Betul Pak. Ada master rem, ada master kopling. Betul. Dan keduanya berkorelasi, berhubungan. Betul. Gitu ya? Cuman beda beda ketika kita menggunakan alat komponen tersebut, beda dudukan Pak. Karena kedudukan itu berbeda. Karena pedalnya pun berbeda lah ya. Ya. Fungsi untuk mengerem dengan kopling ini beda fungsi untuk fungsinya. Kalau rem ini untuk memberhentikan suatu kendaraan roda depan maupun roda belakang. Kalau kopling fungsinya untuk mengatur ataupun menormalkan suatu gigi persneleng yang mana untuk melaju kendaraan tersebut. Gigi 1, gigi 2 sampai gigi 5. Betul. Begitu Pak. Iya. Nah, ya yang pertama tadi roda ya, bahan komponen yang ada di dalamnya, tuas dan sebagainya. Yang kedua tadi rem, yang ketiga kopling. Yang keempat Pak? Yang keempat, ini harus ada suatu pengontrolan terkait air radiator. Oh iya. Dalam roda 4 ini kita jangan terlena ke kendaraan, bahwa kendaraan kita ini mulus ataupun baru gitu ya. Tidak menjamin Pak. Karena pernah dulu ya saya mungkin sedikit berpengalaman, cerita saya pribadi di Merak. Mobil Pajero 2020 Pak. Baru ya. Baru Pak itu. Mungkin karena keteledoran si pengemudi, supir tersebut tidak mengontrol air injek radiator itu sehingga overheat. Padahal mobil baru ya. Mobil baru 2020. Itu diesel kena, seher kena, ujung-ujungnya kita belanja. Turun mesin. Itu kelas Pajero. Kebetulan mobil saya juga sama Pajero, kelas di Jero. Betul Pak, luar biasa. Sangat luar biasa itu bagus Pak. Oke, siap. Nah, air radiator ya. Kita sebelumnya untuk air radiator kan itu ada yang warna hijau, ada yang warna merah gini-gininya. Itu air radiator bisa juga kalau mobil-mobil itu sama mobil saya tuh Taruna 2003, itu kita pakai air dari centong aja dari bak, itu bisa juga nggak apa-apa yang begituan. Nah, terkait masalah air itu tidak berpengaruh Pak. Pakai cooler gitu ya begitu. Tidak berpengaruh segi kemungkinan. Kalau ketika kita menggunakan air pump ataupun air mineral gitu kan, itu juga tidak apa-apa. Cuman kenapa? Ada perbedaannya. Kita menggunakan air radiator murni yang dikemas oleh pabrik, cooler gitu ya. Yang kita pergunakan beda lagi dengan menggunakan air mineral. Nah, memang di situ ada perbedaan ketika kita menggunakan air yang sudah dikemas untuk digunakan di radiator tersebut, itu akan mendampakkan celah-celah ataupun serit ke fungsi tampung radiator itu tidak berbekas Pak. Kalau yang asli cooler, kalau yang sembarangan, air sembarangan itu nah, ada itu akan berbekas. Ada endapan-endapan mungkin. Betul. Nah, itu akan berbekas, lama kelamaan itu berkarat. Apalagi kita kendaraan kita, radiator kita terbuat dari kaleng, bukan dari aluminium ataupun tembaga. Itu akan lebih bahaya, berisiko. Memang kalau yang tidak tahu, yang masih awam, mungkin dianggap sepele, tapi itu juga sangat berisiko. Yang terutama kita kembali yang tadi saya bahas tentang air radiator Pak. Air radiator yang belum para pengendarai belum mengetahui
resiko apa Iya. air radiator ini sehingga akan mendampakkan overheat, turun mesin, dan lain-lainnya. Nah, mungkin akan saya perjelas ataupun akan saya ulas sedikit tentang roda 4. Harus ada himbauan untuk air radiator ini. Kita ketika ingin bepergian, manapun kita pergi, kemanapun kita bertujuan, kita wajib mengontrol roda 4 kita, kendaraan kita. Kita buka, maupun itu jarak tempuh dekat, panjang, Pendek. kita wajib Iya. mengontrol air radiator itu. Toh berbicara jarak, mau dekat, mau jarak jauh, berbicara kerja mesin sama begitu Sama. juga, Pak Epo ya. Betul. Makanya kita harus betul-betul mengontrol dan rutin mengontrol